البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum menyelesaikan pembahasan ayat yang didatangkan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan wada, yaitu apa, perpisahan. Mulai dari mana kita? Am kuntum syuhada. Ada khilaf di kalangan para mufassirin. Tiba-tiba muncul am seperti ini, bagaimana? Pendapat pertama mengatakan am di sini adalah a, yaitu akuntum. Seperti firman Allah Ta'ala di surat As-Sajdah itu, Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, am yaquluna iftara. Bagaimana muncul am di situ? Sementara am itu asalnya adalah pertanyaan yang mengandungi pilihan, ini ataukah itu. Antum kada am, misalkan. Antum asyaddu khalqan amis sama. Am itu datangnya di tengah. Bagaimana tahu-tahu dia muncul di awal? Maka kata Al-Qurtubi, boleh jadi am di sini maknanya adalah a, seperti dalam ayat As-Sajdah tadi, yaitu akuntum syuhada. Yang lain mengatakan am di sini yaitu apa? Kemungkinan yang kedua, Al-Qurtubi mengatakan am di sini artinya adalah bal, yaitu bal kuntum syuhada. Yang lain mengatakan memang ini ada pilihan tetapi tersembunyi, yaitu apa? Akuntum syuhada am lam takunu minas syuhada. Tak masalah. Intinya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lain-lain, ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim, demikian pula Ishak dan Yakub, mereka itu adalah dari kalangan Yahudi atau Nasrani agamanya. Bukan dari sisi kabilah tapi dari sisi agama. Ya, kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak jelas bukan Yahudi kan? Karena Yahudi dimulai dari mana berarti? Bani Israel, dari Yakub. Tapi dari sisi agama mereka bukan Yahudiyah, bukan Nasraniyah, mereka adalah kaum muslimin. Bagaimana sisi pendalilannya? Yaitu kita lihat dari sisi i'rabnya. Kalau am di sini maknanya a, ini adalah soal ingkari. Yaitu apakah kalian menjadi saksi tatkala Yakub dihadiri oleh kematian dan seterusnya mewasiatkan untuk suatu agama tertentu? Jawabannya disebutkan oleh para ulama tadi dan juga Imam As-Sa'di, yaitu mereka tidak ada yang menjadi saksi. Ayat ini turun terkait dengan yaitu apa? Mengajak bicara orang-orang ahlul kitab di zaman Nabi Muhammad. Jelas mereka tidak ada yang menjadi saksi. Maka kalau mereka tidak menjadi saksi, apa yang menjadi wasiat terakhir para nabi tadi? Bagaimana mereka mengklaim para nabi tadi adalah orang Yahudi kah atau orang Nasrani? Kalian bukan saksi. Kalau kalian bukan saksi, maka terimalah persaksian dari Allah, karena Allah lah yang paling besar persaksiannya. Baik. Tidaklah memilih saksi. Kenapa? Iya, maknanya berarti apa? Kalian bukan menjadi saksi kan? Kalian tidak menyaksikan peristiwa kematian para nabi itu. Kalau kalian tidak jadi saksi, kalian tidak tahu. Kalau kalian tidak tahu, terimalah persaksian Zat yang Maha Tahu bahwasanya para nabi tadi mereka memerintahkan untuk mengikuti agama Hanifiyah, agama Islam, bukan agama Nasraniyah atau Yahudiyah. Ini berdasarkan i'rab pertama, am bimakna yaitu apa? Bimakna a, akuntum syuhada. Adapun yang dohir yang dirojikan oleh Qurtubi adalah pakai bal kuntum syuhada. Berarti siapa yang diajak bicara sekarang? Yang diajak bicara adalah anak-anak dari Nabi Yakub sendiri, yaitu jenis kalian wahai Bani Israel. Jenis kalian sudah jadi saksi, yaitu nenek moyang kalian jadi saksi tatkala Yakub berwasiat pada kalian untuk mengikuti agama Hanifiyah, agama Islam. Dan kalian sendiri mengatakan dengan jawaban itu, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Berarti apabila kalian, terutama adalah nenek moyang kalian sendiri, sudah jadi saksi, bagaimana kalian generasi yang belakangan justru malah mengajak kepada sesuatu yang lain? Jadi ini membantah mereka dengan pengetahuan mereka sendiri. Kalian sendiri tahu begini-begini, bagaimana kalian justru menyuruh untuk menyelisihi agama Ibrahim?
Jadi tidak masalah mau i'rab yang pertama atau i'rab yang kedua, ini isinya adalah bantahan yang kuat terhadap orang-orang ahlul kitab. Kalau kita kembalikan kepada penggunaan am yang asal, yaitu takdirnya adalah yaitu apa? Akuntum syuhada am lam takunu syuhada. Nah, ini juga intinya sama aja kan? Yaitu pilihan, kalian jadi saksi atau kalian tidak jadi saksi. Kalau kalian jadi saksi, maka ini menjadi hujah terhadap kalian sendiri. Bagaimana kalian menyelisihi nenek moyang kalian? Bukankah kalian selalu membanggakan nenek moyang? Nenek moyang kalian nyuruh ikut Islam, bukan ikut Yahudiyah atau Nasraniyah. Karena Yahudi, orang-orang Yahudi mereka berdalilkan dengan nenek moyang. Isa menyelisihi nenek moyang kita yang menyuruh untuk paganisme, menyembah berbagai jenis persembahan dan sebagainya itu, berbagai jenis berhala. Demikian pula yang berikut-berikutnya membanggakan nenek moyang untuk membantah ajaran Nabi Muhammad, maka dibantah. Nenek moyang tertinggi sendiri mengajarkan agama tauhid, mengajarkan untuk setia kepada Allah dan seterusnya. Ataukah kalian tidak jadi saksi? Kalau kalian tidak jadi saksi, terimalah persaksian yang memang dia menyaksikan, karena alladzi ya'lam hujjatun 'ala man lam ya'lam. Yang tahu hujah terhadap yang tidak tahu. Jadi dari i'rab sisi manapun tetap orang-orang Yahudi terbantahkan. Yahudi dan Nasrani. Tadi keluar, sekarang datang lagi. Ada duduk yang baik. Baik. Id qala tadi mana? Id hadara Ya'qub al-maut id qala li bani. Ini menunjukkan apa? Bolehnya ada dua id dalam suatu jumlah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam tafsir ayat ini. Amilnya yang mana? Amilnya adalah syuhada. Syuhada id hadara Ya'qub id qala li bani. Amil dari id adalah apa? Syuhada itu. Atau boleh juga amilnya adalah fi'il hadara, tidak masalah. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Dijelaskan oleh para mufassirin, ini menunjukkan perhatian para nabi kepada urusan agama anak-anaknya, bukan masalah ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kalian makan sepeninggal saya, nak? Oh, enggak. Karena Allah yang menjamin rezekinya, tetapi apa yang kalian sembah. Baik. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Dan ini sebagai hujah terhadap orang-orang ahlul kitab zaman sekarang. Nih, nenek moyang kalian sendiri bersaksi untuk menyembah Allah saja, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berislam untuk Allah. Jadi bukan lagi menyerahkan agamanya kepada pendeta atau kepada ulamanya, tapi memang kepada Allah Ta'ala, setia pada Allah. Allah nyuruh untuk nabi dari kalangan Yahudi, kami ikut. Ternyata suatu saat Allah memindahkan risalah kepada Bani Ismail, kami ikut. Ya, itulah persaksian yang benar, bukan fanatisme golongan atau fanatisme nasab. Tayyib. Ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida. Ilahan ini mansub. Kenapa dia mansub? Ada dua i'rab minimalnya. Yang pertama dikatakan oleh Al-Qurtubi, yaitu sebagai badal dari ilaha abaika. Iya. Sama-sama badal kan? Sama-sama apa mansub? Ya, sebagai badal. Yaitu sesembahan nenek moyang semuanya adalah satu sesembahan semata. I'rab yang kedua adalah sebagai hal. Tayyib. Yaitu apa? Hal dari apa? Hal dari ilah yang sebelumnya. Tapi kan ilah yang sebelumnya ini dia tidak ada alamat apa istilahnya ya? Alamat ma'rifah. Kita tahu sahibul hal itu wajib antakuna ma'rifah, kata Ibnu Ajurrum. Tidak masalah kata sebagian mu'ribin, yaitu walaupun tidak ada alamat ma'rifah, tetapi di sini ilahnya sudah disandarkan. Kita tahu yang namanya idhofah ini menimbulkan taksis atau bahkan apa? Ta'rif. Jadi tak masalah, dia bagikan sesuatu yang ma'rifah. Yaitu dalam keadaan sesembahan kalian semua adalah satu sesembahan semata. Jadi tidak menyembah yang lain-lain, hanya satu. Wa nahnu lahu muslimun. Wawunya di sini apa? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi dan lain-lain. Boleh jadi ini adalah wawu atof, yaitu atof jumlah alal jumlah. Dan kami berislam untuk Allah. Betul-betul apa? Mentauhidkan Allah dan menaati Allah Ta'ala, tunduk patuh kepadanya. Inilah Islam. Atau boleh jadi wawunya wawu haliyah.
Berarti takrif ya, berarti takdirnya apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida muslimina lillah. Baik, sebagai apa hal? Dalam keadaan kami tunduk patuh kepada Allah. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, di sini mereka menggabungkan antara akidah yang selamat dan amalan yang soleh. Jadi bukan hanya akidah menyembah Allah, tetapi juga Islam berisi apa? Amalan-amalan dohir, ma'ruf. Rukun Islam adalah amalan-amalan yang sifatnya alaniyah, amalan dohir. Maka di sini ada isyarat agama bukan hanya akidah, namun juga ada amalan-amalan. Agama bukan hanya manhaj, namun juga apa? Pelaksanaan yang baik, sholatnya baik, puasanya baik. Demikian pula apa? Adab kepada orang tua, kepada tetangga, kepada orang yang lebih tua, kepada yang lebih muda juga baik. Jadi bukan memilih-milih salah satu bidang dan menyia-nyiakan bidang yang lain. Ini baru apa? Wasiat yang bagus, dan mereka adalah keturunan yang bagus. Jelas anak-anaknya Nabi Yakub setelah taubat mereka bagus sekali. Makanya digambarkan di dalam mimpinya Nabi Yusuf apa itu? Sebagai apa? Kawakib, kaukab, bintang. Kata Imam As-Sa'di ini menunjukkan mereka setelah taubat memang mereka adalah para ulama yang bagus. Sementara Allah mengatakan wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang orang-orang itu mendapatkan bimbingan, menunjukkan mereka memang layak menjadi pembimbing setelah bertaubat dan menjadi orang-orang yang soleh. Baik. Qala Imam Nawawi rahimahullah wa ammal ahaditsu fa minha. Adapun hadis-hadis terkait dengan masalah wada, di antaranya adalah al-haditsul rabi' wal khamsun ba'da sab'i mi'ah. Kita baca hadisnya, mungkin syarahnya kita akhirkan. Hadisul Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Ya, beliau dari kalangan muhajirin, ma'ruf. Alladzi sabaqa fi babi ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berlalu penyebutannya di dalam bab pemuliaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tatkala Rasulullah pulang kayak sampai di Ghadir Khum, di perairan Khum itu. Rasulullah bangkit kemudian berkhutbah di tengah-tengah kami. Bangkit di tengah-tengah kami dalam keadaan beliau berkhutbah. Fahamidallaha wa asna alaih. Kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Asna menunjukkan apa? Ini adalah pujian yang terulang-ulang, itu asna. Wa wa'adha wa zakkar, memberikan petua dan memberikan peringatan. Summa qala, selanjutnya beliau mengatakan amma ba'd mahma yakun min syai'in ba'du. Mestinya amma ini memiliki apa? Makna qasam, makna syarat, sehingga jawabannya seringnya adalah dengan fa. Fa inna khairal hadis, misalkan setelah amma hadza faqad kadza misalkan. Tapi di sini dohirnya adalah apa? Tidak muncul fa, menunjukkan ini boleh, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli lughah. Seringkali memang setelah amma itu ada fa, namun terkadang boleh dihilangkan fa-nya. Ala ayyuhan nas, ala harfu tanbih wal isti'naf. Ketahuilah atau ingatlah wahai umat manusia, fa innama ana bashar. Setelah berarti ini fa di sini bagusnya sebagai jawab ala atau jawab amma. Kita tahu ala sendiri juga seringkali memiliki jawaban pakai fa. Fa innama ana bashar. Maka saya ini hanyalah manusia biasa. Yaitu apa? Tajri alayya ahkamul basyariyah. Saya mengalami hukum-hukum sebagai manusia. Semula kecil, lalu besar, kemudian tua, mungkin juga berubah dan juga akan mati seperti manusia yang lain. Walaupun uban Nabi tidak sampai melebihi 20 helai. Yushiku ayatiya rasulu rabbi faujib. Hampir-hampir utusan Rabbku itu datang, kemudian saya memenuhi panggilannya. Yaitu apa? Malaikat maut. Wa ana tarikun fikum saqalain. Wawunya wawu haliyah, yaitu saya akan mati dalam keadaan saya telah meninggalkan di tengah-tengah kalian itu dua perkara yang berat. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, fihil huda wan nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Baik. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah kitabullah. Wastamsiku bih,
hendaknya kalian berpegang teguh dengannya. Fahassa ala kitabillah. Nabi mendorong kita, yaitu menyemangati kita untuk memegang kitabullah, wa raghaba fi, memberikan minat kepadanya. Mungkin apa menyebutkan keutamaan-keutamaan di waktu khutbah tadi, keutamaan mengikuti Quran. Summa qala, selanjutnya beliau mengatakan wa ahlu baiti, dan keluarga saya. Ini berat karena memang apa? Menjadi cabaran di setiap zaman orang-orang yang mengklaim sebagai ahlul bait kemudian memberatkan umat dengan berbagai perkara. Padahal ahlul bait sangat mulia dan wajib dimuliakan. Tapi banyak orang yang sebagaimana dikatakan oleh siapa itu Al-Husain kalau tak salah mengatakan istarzaku bina. Mereka mencari rezeki dengan nama kami, dengan nama ahlul bait. Orang cari duit atas nama kami. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Saya memperingatkan kalian dengan nama Allah tentang keluarga saya. Rawahu Muslim. Waqad sabaqa bitulih. Telah berlalu pembahasannya dengan panjang. Insyaallah syarahnya kita akhirkan. Wallahu a'lam.